Hai teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling tes HIV atau Voluntary Counseling and Testing (VCT). Simak baik-baik ya videonya sampai akhir. Tes HIV yang dikenal dengan istilah Voluntary Counseling and Testing atau singkatnya VCT merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui status HIV seseorang dan dilakukan secara sukarela serta melalui proses konseling terlebih dahulu. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization telah meluncurkan panduan Voluntary Counseling Testing yang berguna untuk mendeteksi dan menangani kasus HIV secara global. Pedoman tersebut kemudian diterapkan di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang. Pada prinsipnya, Voluntary Counseling and Testing ini dilakukan secara sukarela dan bersifat rahasia, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yang artinya, Voluntary Counseling and Testing ini hanya dilakukan karena adanya inisiatif dan adanya persetujuan dari pihak yang mendatangi penyedia layanan Voluntary Counseling and Testing untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun hasil daripada pemeriksaan selama proses Voluntary Counseling and Testing ini dapat dijamin terjaga kerahasiaannya. Nah, setelah menandatangani persetujuan secara tertulis, maka Voluntary Counseling and Testing ini dapat segera dilaksanakan. Tahap konseling sebelum tes. Yang pertama, konselor memberikan informasi kepada klien seputar HIV/AIDS. Yang kedua, konselor mengajukan beberapa pertanyaan kepada klien, yang mana klien diharapkan bisa jujur dalam menceritakan riwayat kebiasaan atau aktivitas sebelumnya yang dicurigai dapat berisiko terpapar HIV. Misalnya saja, riwayat pekerjaan, kegiatan sehari-hari, aktivitas seksual, serta penggunaan narkoba dan suntikan. Dan yang ketiga, konselor berkemungkinan mengajukan pertanyaan seputar riwayat penyakit atau pengobatan terdahulu yang pernah dilakukan klien. Misalnya, riwayat infeksi menular seksual atau transfusi darah. Tes HIV yang pertama, konselor akan menjelaskan pemeriksaan yang bisa dilakukan dan meminta persetujuan klien atau informasi konsen untuk dilakukan tes HIV. Yang kedua, dilakukan tes yang terdiri dari 3 jenis, yaitu tes serologi yang umum dilakukan yaitu tes ELISA atau EYA dan jenis Western blot dan rapid test. A. Tes ELISA dan Western blot. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel darah, kemudian sampel darah akan dikirim ke laboratorium untuk pengujian HIV pertama dan HIV kedua. Kedua tes ini memiliki tingkat yang sensitivitas lebih tinggi dibandingkan rapid test HIV. B. Rapid test HIV. Sampel darah akan diambil oleh petugas melalui jari dan ditempatkan di kaca objek untuk kemudian diteteskan bahan kimia yang khusus. Hasilnya biasanya keluar dalam waktu 20 menit. Jika hasil tesnya reaktif, maka klien akan disarankan untuk melakukan tes kembali guna memastikan diagnosisnya. Konseling setelah tes. Setelah menjalani tes dan mendapatkan hasilnya, konselor akan menjelaskan arti dan tata cara membaca hasil tes tersebut dengan jelas serta sederhana. Prosedur konseling pasca tes PCTP, di mana ada 5 prosedur konseling pasca tes PCTP. Yang pertama, jika hasil tes negatif, konselor menyarankan klien untuk mengurangi risiko tertular atau pemberian informasi mengenai pentingnya melakukan hubungan seksual yang aman dengan menggunakan kondom. Yang kedua, konselor memberitahu bahwa diperlukan kesediaan klien untuk mengikuti pemeriksaan ulang karena kemungkinan kesalahan akibat faktor akurasi dan sensitivitas tes. Yang ketiga, jika hasil tes positif, konselor akan memberikan pendampingan dan dukungan moral untuk menguatkan mental klien. Yang keempat, konselor akan merujuk klien ke dokter agar segera mendapatkan obat ART sebagai pengobatan HIV. Kemudian yang terakhir, konselor akan mengingatkan dan memberikan tips untuk senantiasa menjalani gaya hidup sehat untuk HIV. Nah, adapun tujuan dari PCTP, secara sederhana PCTP bertujuan untuk menurunkan ODHA, mempercepat diagnosis HIV, meningkatkan penggunaan layanan kesehatan dan mencegah infeksi, serta meningkatkan
meningkatkan perilaku